tentu saja selain sudah memberikan dukungannya, banyak musisi, banyak tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang tentu saja mendukung kehadiran pemimpin yang sangat istimewa. Langsung kita akan mengundang siapakah beliau yang akan berada di tengah-tengah kita, memberikan semangat. Kang Ronald, siapakah beliau? Orasi kebangsaan dari calon presiden kita Bapak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir. Kampanye terbuka pertama Ganjar Mahfud mengambil Jawa Barat dan di Bandung. Kami sayang Jawa Barat dan kami sayang Kota Bandung. Dan hari ini spesial karena di kampanye terbuka ini hadir Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih Ibu. Hadir Pak Mardiono dari P3 menemui kita semuanya. Komplit partai pengusung, Hanura dan Perindo juga hadir komplit. Pak Yai terima kasih sudah mendoakan dan di belakangnya banyak sekali tokoh yang hari ini hadir. Ada menteri, ada mantan wagub, ada DPR, DPRD, waduh komplit, ada tim sukses semuanya. Dan Ketua TPN, Mas Aca terima kasih. Terima kasih dan tentu saja para artis yang sudah menemui partai pengusung bersama relawan jadi satu. Bapak Ibu, Jawa Barat, Kota Bandung punya sejarah yang luar biasa pada bangsa ini. Ketika Bung Karno ada di Jawa Barat, di Bandung, Bung Karno punya inspirasi dari orang Jawa Barat, Marhen. Dialah orang kecil, dialah yang butuh pembelaan dari sebuah keputusan politik besar. Dia petani persis seperti kondisi hari ini yang berteriak kepada saya Ganjar Mahfud pada tim ketika kami berkeliling Indonesia. Pak Ganjar, pupuknya susah. Hasil panen kami dibayar murah. Dan hari ini saya masuk pasar, harga beras 14.000 yang paling murah. Betul. Nanti malam akan ada debat. Para cawapres Pak Mahfud akan berdebat. Kita akan bicara bagaimana pangan ini harus dikendalikan oleh negara. Tidak boleh pangan itu menjadi bahan liberal yang diperdagangkan. Negara yang harus bertanggung jawab. Kita kembalikan lagi Bulog pada fungsi awal untuk mengembalikan 9 bahan pokok agar tidak diperdagangkan oleh siapapun. Setuju? Bapak Ibu, saya berkeliling ke banyak tempat mendengarkan jeritan petani, mendengarkan apa yang diharapkan oleh anak muda. Dan saya berharap betul banyak anak muda yang nanti mau terjun ke dunia pertanian. Dia pintar, dia hebat, dia punya pikiran-pikiran untuk modernisasi pertanian kita, dan kita akan bantu mereka dengan teknologi informasi. Kita lakukan digitalisasi sampai kemudian pertanian kita maju, dan itu yang kita libatkan anak muda. Dan dengan digitalisasi, mau nggak internet gratis? Siapa yang mau internetnya gratis? Wow, wow. Disitulah fasilitas buat mereka, pelajar, anak muda yang lagi berusaha, mereka kembangkan itu.
Dengan ekonomi kreatif yang dipegang anak muda, mereka bisa jadi penyanyi, mereka jadi seniman, budayawan, mereka menulis, mereka menjadi desainer, mereka main e-sport, mereka jadi gamers. Dengan internet itu harapannya berkembang. Berkembang luar biasa dan mereka bisa berusaha. Karena lapangan kerja itu akan terbuka lebih banyak. Maka orang kreatif, mereka yang menggunakan manfaat teknologi informasi dan digitalisasi, mereka orang cerdas. Mereka orang-orang yang sanggup mencari makan dan setidaknya makan siang akan dia bayar sendiri. Mereka bisa ciptakan lebih banyak pekerjaan dan itulah komitmen kami. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa fasilitas internetnya cepat, fasilitas internetnya merata, mereka adalah orang-orang yang siap dengan segala kecerdasannya. Mereka bukan orang bodoh, mereka anak-anak hebat. Maka itu semua akan bisa kita wujudkan kalau kita menang. Kalau kita menang, kalau kita menang, mana jarinya? Angkat tinggi-tinggi. Sudah siap datang tanggal 14 Oktober? Maaf, Februari. 14 Februari. Pilih nomor berapa? Ya. Pilih nomor berapa, Bu? Nomor berapa? Kira-kira kalau harapan ibu-ibu apa untuk kemenangan ini? KTP Sakti. Apa harapan ibu-ibu? Kami mau mendengarkan suara rakyat langsung. Saya mau dengarkan harapan dari ibu. Mereka berharap beras murah, pendidikan gratis. Apalagi? Murah, pendidikan gratis. Oke, kalau anak muda saya pengen denger. Perempuan muda, apa yang kamu harapkan? Apa yang diharapkan? Kesehatan sama itu. Korupsi, Pak. Jangan ada korupsi. Tidak mau ada korupsi. Maka Bapak Ibu, Ganjar Mahfud punya komitmen itu untuk kita laksanakan bersama. Maka seluruh pendukung yang di Jawa Barat, mari kita satukan kekuatan, kita ciptakan kemenangan hat-trick, dan kekuatan itu ada di Anda semuanya. Pertanyaan terakhir saya untuk mewujudkan itu menuju 14 Februari, apakah saudara takut kalau ditekan? Saya tidak mendengar, kurang keras. Apakah saudara takut kalau ditekan? Rakyat punya caranya sendiri untuk bisa menemukan. Apakah takut? Apakah takut? Kita bukan orang-orang penakut. Tapi kita penjaga demokrasi yang akan mengawal jalannya pemilu jujur dan adil. Terima kasih untuk masyarakat Jawa Barat. Terima kasih untuk masyarakat Bandung. Hari ini kami memulai kampanye terbuka dan izinkan nanti masih banyak yang akan menyampaikan. Saya nanti izin karena hari ini saya harus ke Surabaya untuk kampanye berikutnya. Saya doakan semuanya sehat. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud, merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Kang Ganjar Pranowo. Wow, dan tentu saja sesaat lagi kita akan langsung menuju sebuah sesi di mana kita akan mengajak masyarakat Jawa Barat untuk memanfaatkan hak suaranya pada tanggal 14 Februari nanti untuk mencoblos nomor berapa? Sekali lagi, nomor berapa? Supaya jangan salah, kami beritahukan caranya.
semuanya kami simulasikan supaya Bapak dan Ibu nanti ke TPS itu salah deh, mual salah ya, udah pasti benar. Dan tentu saja hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana kita mensimulasikan untuk pencoblosan di tanggal 14 Februari nanti. Dan tentu saja dengan semangat yang begitu luar biasa akan ada sosok yang istimewa yang akan memberikan semangat kita hari ini. Baik, sebelum kita sama-sama melakukan pencoblosan, kita akan sama-sama dengarkan sambutan dan juga arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bapak dan Ibu, sekali lagi berikan tepuk tangan dan suaranya untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jadi barusan Ibu bilang sama Seleng, saya nih sudah nenek-nenek loh. Nah, karena tadi Pak Ganjar sudah menerangkan, saya nambah sedikit. Jadi begini, kenapa saya datang ke Jawa Barat? Karena saya kan sebagai ketua umum selalu mendapatkan laporan. Lalu diam ya, mau diam apa tidak? Dengarkan Ibu dulu ya, nanti boleh teriak-teriak lagi, karena ini penting. Diam, diam. Supaya kalian mengerti kenapa saya langsung mau disuruh ke sini. Karena saya ingat bapak saya tadi sudah diterangkan oleh Pak Ganjar. Bayangkan, jangan lupa dengan beliau, bukan karena Bung Karno itu bapak saya, dia pemimpin kita yang memerdekakan kita dari penjajahan 3,5 abad. Nah, kalau kalian lupa pada beliau, padahal di agama Islam selalu dikatakan budaya, budi paling besar. Ibu nggak bisa bahasa Arab, tapi ibu ngerti budi paling besar dari seorang anak adalah ketika memberikan hormat yang luar biasa bagi orang tuanya. Nah, ini orang di sini loh, kalau nggak percaya lihat dah. Pergi ke Sukamiskin dan sebagainya. Dari umur 16 tahun beliau keliling-keliling di Jawa Barat ini, tempat beliau pertama-tama keliling. Nah, karena apa? Beliau yakin kalau permulaan di sini rakyat itu diberi pengertian apa arti kemerdekaan itu, maka pasti akan bergema ke tempat-tempat yang lain, saudara-saudara. Nah, pertanyaan Ibu, mau nolong Ibu enggak? Benar. Hanya karena datang, Ibu juga nggak tahu, karena nanti kan namanya pemilu, pemilihan umum. Nah, saya lihat ya, ada baliho dari KPU. Saya bilang, jangan pasang baliho aja. Pemilu, pemilihan umum itu demokratis, lalu jujur dan adil, lalu luber, langsung umum, bebas, rahasia. Lah kok belum apa-apa? Coba lihat kasus di Boyolali. Lihat apa enggak?
Itu kan gak bohong kan? Lah masa tadi ditanya sama Pak Ganjar, berani apa enggak? Lah, nanti ibu dibilangnya Ibu Mega provokator. No, tidak. Saya ingin mengatakan kebenaran kepada rakyat Indonesia bahwa seorang pemimpin itu harusnya mengayomi seluruh rakyatnya dimanapun mereka berada. Tidak seperti begini, menurunkan secara diam-diam aparat. Betul apa tidak? Menurunkan yang namanya polisi. Betul apa tidak? Biarin nanti ibu diamuk juga biarin. Tolong ya kalau diamuk terus tentara sampai mukulin rakyatnya. Siapa dia? Dia itu adalah abdi negara. Apa arti abdi negara? Dia harus membantu rakyatnya, karena dia pun dijadikan oleh rakyat, disekolahkan untuk bisa apa? Nah, untuk membela rakyat, untuk perang kalau ada musuh datang, bukan untuk menyakiti rakyatnya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Berani apa tidak kalian? Kalau ada yang diintimidasi, lapor. Dan lapor kepada pemimpin kamu, lapor kepada presiden kamu. Berani apa enggak? Jangan bohong loh. Ntar teriak-teriak di sini aja. Coba ibu kan sakit di sini, Babinsa. Wah, ala-ala dia juga makan di warung rakyat, benar apa enggak? Babin Kaptimnas, kepala desa, apa lagi ya? Hah? Ya masa kepala desa, ibu nu mikir ini sebetulnya ngopo toh yo? Ini katanya pemilu, pemilih umum, jadi buat semua orang. Lah kok ini lawannya kayak begitu? Padahal mereka gajian dari siapa? Dari siapa? Tahu? Ya jadi kenapa kalian takut? Ini negara kata Bung Karno loh, hebat loh beliau. Insya Allah dengan adanya kemerdekaan ini, maka Indonesia Raya menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat. Lama sekarang baru jadi polisi, baru jadi tentara, baru jadi aparat, sudah mulai mengintimidasi rakyatnya. Betul apa tidak? Kepala desa jangan takut, RT jangan takut, karena kamu semua dibayar oleh rakyat Indonesia. Betul? Betul? Mau menangkan Jawa Barat? Nah ibu ajarin, kan kita nomor 3 ya, betul nggak? Makanya kan gini ya. Nah kalau bilang merdeka jangan sekali, 3 kali. Nanti kalau ibu bilang merdeka ikut ya. Habis ini nanti nyoblos. Jangan salah, udah tahu belum cara nyoblos? Benar. Nanti kalau ada yang mau bayar terus jadi lemes apa enggak? Benar. Janji itu harus ditepati loh. Janji katanya Jawa Barat mau menang. Kalau kalian ikut sama Bung Karno yang telah memerdekakan kita ini, kamu bayangkan tidak kita dijajah 3,5 abad itu apa enak? Apa enak?
Makanya udah toh. Jadi juga pemimpin. Kan pemimpin ada 3. Ini calon. Alah udah deh. Bayangkan ada yang kasih sembako. Boleh, tapi mikir yang pintar. Emangnya bisa? Memangnya bisa terus-terusan kasih sembako? Nah mikir yang pintar. Terus duitnya dari mana? Ya, ayo mikir. Iya kan? Karena kalau duitnya banyak banget, apa artinya tadi yang pakai K? Apa? Tuh yang belakang udah kepanasan. Ngomong dulu apa namanya? Biarin pada tahu. Ya kan? Lah iya. Jadi kalau ibu nanti ngomong merdeka, karena ibu sebelum mau nyoblos, siapa yang bagian nyoblos? Bukan, taruh itunya. Jadi gini, ntar dulu, stop. Jadi karena kita nomornya berapa? Gini kan? Jadi kalau ibu bilang, jadi apa? Kalau ikut aja ibu. Karena gini, merdeka! 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 Selalu 3. Nah udah gitu, kalau ibu bilang menang, menang. Berapa kali? Ingat apa enggak? Nanti pulang ke rumah udah enggak ingat. Nah, kita berdoa dan berjuang. Putarannya 1 kali aja. Bisa apa enggak 1 kali? Benar nih. Karena nanti kalau di penghitungan suara, kalau melehek, tahu melehek? Melehek tahu enggak? Kempes. Kalian sih bohong sama ibu. Jawa Barat tidak lagi bersifat yang namanya semangat pejuang. Pejuang 45 ketika bertempur sama Belanda, banyak loh di, apa namanya? Selain ini apa namanya? Tegalega ada satu lagi apa namanya? Kan lapangan selain Tegalega apa ya? Loh, kan ada toh lagu saja itu yang namanya Bandung Lautan Api, ingat enggak? Lah, ingat apa enggak? Ingat apa tidak? Lagi itu dong ngomong, pakai aku bisa lihat ada yang benernya nggak tahu bilang aja, ya tahu padahal dia lagi bingung. Jangan bohong sama ibu, jangan bohong sama ibu. Ibu ini apal banget. Mana yang bohong-bohong? Ayo. Lo ya. Nah, jadi janji lo ya. Berapa? Bukan. Mesti menangnya. Ngomong jangan pakai begini. Ini orang lain. Makanya ibu tangannya ke sini. Harus menang. Betul ya? Ini mau nyoblos loh. Bismillah lo ya. Kalau enggak ini ngelihat ke atas lo. Nih, itu pasti dia bilang nih, kok rakyat Jawa Barat banyak juga pembohong ya. Karena kan sudah dibilang apa? Jurdil, luber, umum dan rahasia. Ayo, apa artinya? Iya kamu sendiri, makanya kalau benar nih udah mau milih,
Karena gini loh, pemimpin kita yang mau calon tuh ada 3. Nah, jangan yang namanya terus kesengsem, lihat pengalamannya, lihat mau pengalaman politiknya. Jadi dibandingkan, nanti kan ada ini kan, apa itu namanya, ada debat pada nonton ya. Coba pikir, oh iya ya yang ibu bilang tuh, ya kalau ibu terang milihnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud, mau ikut siapa yuk? Mau ikut ibu apa yang lain? Udah ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Menang! 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 Luar biasa dengan semangatnya Ibu Megawati. Dan sekarang kita akan melihat simulasi pencoblosan pada saat hari H nanti. Jangan lupa yang dicoblos sesuai dengan hitungan dari kami, Ibu aba-abanya, Bapak aba-abanya dari kami. Baik, ditahan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, baik. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Doa yang terbaik untuk pasangan nomor 3 yang baru saja kita simulasikan.